15 menit. Karena di perut katanya ada... Universitas Pendidikan Ganesha mengambil langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Rektor Profesor Dr. Inyoman Jampal MPD mengeluarkan instruksi pelaksanaan kuliah secara online mulai 16 Maret 2020 sampai April 2020. Hal tersebut telah dibahas melalui rapat pimpinan diperluas yang berlangsung di ruang Ganesha 1 Rektorat, Sabtu 14 Maret 2020. Pada rapat itu, Rektor Jampel menegaskan instruksi ini mengacu pada edaran Menteri Kesehatan RI dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Selain perkuliahan teori, perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel atau yang sejenisnya juga ditangguhkan, diganti dengan penugasan atau diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 2020. Pengaturan pelaksanaannya diserahkan kepada program studi masing-masing dengan catatan selalu menerapkan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran virus corona. Hal sama juga berlaku pada ujian karya akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selain menyangkut proses pembelajaran, pimpinan Undiksa juga melarang semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Undiksa untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk perjalanan ke luar negeri bagi pertukaran mahasiswa, dosen, atau program lainnya yang telah dirancang dan disepakati. Untuk kegiatan layanan akademik dan layanan umum kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, dengan membatasi kerumunan massa dan memperhatikan kewaspadaan. Menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden itu kan beliau mengeluarkan perpres, juga ada dari Menteri Kesehatan, juga ada dari Menteri Kemendikbud, ya, ada juga dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud yang menyatakan bahwa kita harus bisa mengantisipasi merebaknya COVID-19. Nah, oleh karena itulah Undiksa dalam hal ini melakukan sesuatu tindakan dalam artian bagaimana kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 tidak terjadi di Undiksa. Oleh karena itu yang kita dapatkan barusan itu dan sudah kita putuskan bersama dan hari ini kita akan keluarkan itu adalah terkait dengan proses belajar mengajar. Nah, dalam kegiatan proses belajar mengajar ini memang kita putuskan tidak kita lakukan pertemuan pembelajaran tatap muka. Ya, tatap muka itu kita ganti dengan online learning. Ya, artinya apa? Artinya nanti tidak lagi akan ada pertemuan-pertemuan di kampus. Cukup nanti mahasiswa itu dari rumahnya dia melakukan suatu kegiatan proses belajar mengajar melalui sistem online. Nah, mengapa ini? Karena kita memang sesungguhnya sudah memiliki perangkat itu untuk bisa kita menterjadikan kuliahan-kuliahan itu melalui online learning. Di samping itu juga dalam kegiatan yang lainnya itu memang kita tunda sampai COVID-19 ini sudah kita anggap betul-betul aman. Nah, kita kan di Indonesia ini memang lebih mengutamakan pada safety first gitu ya, dibandingkan kita harus melakukan kegiatan nanti kalau 1-2 orang kena itu akan spreadnya kan cepat sekali. Ini yang kita antisipasi dan juga bersama dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan suatu pembatasan pertemuan ya untuk di kampus itu yang juga kita ikuti. Oke. Artinya ini hanya khusus untuk mahasiswa dan ini aja Pak ya? Untuk pegawai atau gimana? Ya, sesungguhnya semua komponen Undiksa. Kalau yang menjadi crucial point kita itu kan perkuliahan ya, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Tetapi karena kita bukan libur, tetap masih terjadi proses perkuliahan hanya dengan online learning. Dosen dan pegawai memang kita harapkan masih dia berkegiatan di kampus, tetapi itu ada screeningnya ketat itu ya. Kita sudah membeli alat hand sanitizer, kita juga membeli alat pengukur panas, dan memang masker kita belum dapatkan. Sampai kita akan membuat masker melalui tenan-tenan yang ada di FTK, karena kita mempunyai prodi busana, nanti itu yang kita akan sudah membuat. Termasuk juga hand sanitizer, kalau kita tidak dapat banyak, kita akan membuat, karena kita akan memiliki prodi-prodi yang tampaknya tidak akan sulit dia melakukan itu, dan ini sudah saya perintahkan kepada Ketua LP2M untuk menterjadikan itu. Bagaimana di Undiksa ini harus sudah ada tersedia masker dan harus sudah ada tersedia
hand sanitizer. Kita memang juga berencana untuk melakukan tindakan penyemprotan melalui desinfektan, dan ini juga gaya bersambut dengan apa yang direncanakan oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Ini akan terjadi penyemprotan dengan desinfektan itu, kalau tidak salah yang saya dengar itu adalah pada tanggal 15. Berarti besok Minggu itu akan terjadi penyemprotan. Ini suatu langkah bijak, langkah tepat yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Bali untuk kita bisa meminimais merebaknya COVID-19. Sementara untuk mahasiswa yang PKL di luar negeri, Pak, apakah ada instruksi penarikan atau gimana? Ya, gini, mahasiswa kita yang berada di luar negeri yang terdampak berat terhadap COVID-19, memang saya sudah perintahkan kepada LP3M untuk menarik. Sementara kan kita masih ada di Vietnam. Vietnam itu memang ada merebak di sana, tetapi hanya terdeteksi baru 44. Sudah saya suruh LP3M bersama dengan Kakwiknya nanti untuk menghubungi mahasiswa. Kalau sudah terjadi penyebaran COVID-19 yang berat di sana, maka saya akan instruksikan pada mahasiswa kita yang berada di luar, harus dia kembali ke Unisa. Tetapi di Unisa ini ada SOP-nya, ya, dalam artian dia tidak harus ke kampus, tapi dia akan melalui pemeriksaan. Kita sudah arahkan dia untuk berkoordinasi dengan BRSUD dan rumah sakit terdekat, dan nanti dia setelah 2 minggu setelah dia tiba di sini baru dia boleh melakukan laporan dan lain sebagainya ke kampus. Demikian juga dosen-dosen kita sudah kita tunda semua kegiatan, walaupun itu sudah perjanjian penuh untuk dia melakukan kegiatan di luar negeri. Apakah dia melakukan visiting profesor yang kita rencana kirim 6 sudah kita tunda, apakah faculty exchange sudah kita tunda, dan pengiriman mahasiswa ke luar negeri baik melalui PPL, PKL, dan yang lomba-lomba akademik itu sudah kita tunda, dan saya tidak tentukan batas waktunya sampai COVID-19 ini betul-betul tidak lagi menghantui pikiran kita, menghantui Indonesia. Seiring dengan diimplementasikannya pembelajaran online, pimpinan Undiksa juga mengimbau para mahasiswa yang menghuni asrama dan rumah kos untuk segera mungkin kembali ke rumah orang tua atau keluarga. Mahasiswa yang oleh karena suatu alasan tidak dapat melakukan itu, diminta untuk melaporkan diri kepada Kepala Asrama Undiksa dan Kasubag Kemahasiswaan Fakultas, dan selanjutnya akan dipantau. Sementara itu, untuk kegiatan yang menyebabkan kerumunan banyak orang yang tidak dapat ditunda atau dibatalkan, seperti UTBK SBMPTN, UTBK Mandiri, Ujian Kompetensi Nasional, penyelenggaraannya tetap menerapkan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi virus corona sebaik mungkin. Humas Undiksa melaporkan.